Shalom. Jumpa lagi dengan suara gembala Gemibem yang pada hari ini bertema singkatnya hari-hari kehidupan, mendorong setiap hamba Tuhan lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Melalui pembacaan Alkitab Mazmur 90 ayat 11 sampai 12. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang abadi di dunia ini, termasuk kehidupan manusia. Manusia akan mengalami kefanaan hidup melalui kematian. Kefanaan berarti sementara, singkat dan terbatasnya hidup manusia di dunia. Namun tidak berarti bahwa hidup manusia sia-sia, tidak bernilai dan tidak berguna. Sebab bukankah kehidupan itu sendiri adalah anugerah Tuhan? Karena itu tanggung jawab kita sebagai manusia, yaitu mengisi dan memberi arti atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui Mazmur 90 ayat 11 sampai 12, kita hendak memahami bagaimana mengisi kehidupan yang adalah anugerah Tuhan. Mazmur ini menceritakan tentang perjalanan kehidupan Musa abdi Allah yang mengalami 3 periode kehidupan. Periode pertama 40 tahun Musa berada di tanah Mesir sebagai seorang pangeran. Periode kedua 40 tahun di padang belantara sebagai pelarian dan penggembala. Periode ketiga sebagai nabi, abdi Allah yang memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Melalui kehidupan bangsa Israel, Musa melihat perilaku manusia. Musa menggambarkan besarnya Allah dan ketiadaan manusia. Manusia lemah, tiada dan hina, tapi bisa kurang ajar kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan melakukan dosa. Sehingga lahirlah doa permohonan Musa. Ia memohon, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari-hari artinya manusia mengevaluasi kehidupan yang dijalani. Apakah hati, pikiran, dan perbuatan manusia telah seturut dengan kehendak Tuhan atau tidak? Apakah manusia melakukan kebenaran, kebajikan, dan menjauhi dosa, atau sebaliknya? Di saat yang sama, menyadari singkat dan terbatasnya hidup, sehingga memiliki hati yang bijaksana untuk mengisi kehidupan dengan hidup yang terbaik untuk Tuhan dan melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan menyadari singkatnya hidup, maka kita belajar menghargai, menyayangi, dan mensyukuri. Kita mengasihi Tuhan Allah yang senantiasa menolong, memelihara, dan memberkati kehidupan kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan inginkan. Kita menghargai kehidupan yang Tuhan beri, yang pada suatu waktu akan berakhir. Menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, entah itu suami, istri, anak-anak, cucu-cucu, cece, orang tua, teman, saudara, karena mereka juga adalah fana. Bahkan menghargai apa yang kita miliki, sehingga jika waktu kita berakhir, kita tidak akan menyesal dan takut, tetapi sebaliknya siap untuk kembali karena telah memiliki hati yang bijaksana dengan hidup yang mengasihi Tuhan dan menghargai apa yang kita miliki. Sebab banyak orang termasuk umat Tuhan tidak menghargai kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Ia hidup semaunya, berbuat dosa, tidak menghargai orang-orang yang ada di sekitarnya, yang mengasihi dan mencintainya, tidak menghargai pekerjaan dan apa yang ia miliki. Nanti ketika waktu hidup akan segera berakhir, baru menyadari betapa berharganya hidup dan orang-orang yang ada di sekitarnya, serta apa yang dimiliki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doa Musa abdi Allah menjadi doa kita manusia.
umat Tuhan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan hari lepas hari. Sehingga kehidupan kita berharga dan bernilai. Sebab hidup itu sendiri tidak hanya diukur dari panjang pendeknya umur kita, melainkan bermanfaat dan bermaknakah hidup kita. Kita akan dicintai, dikasihi, disukai, serta kehadiran kita selalu dinantikan. Semoga demikian. Amin.